Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elma Sari Bangun. Saya dari grup C. Adapun tugas pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan oleh Bapak dosen kami, Dr. Marudut Situmorang, MPD. Adapun judul penelitian yang saya angkat pada kali ini ialah pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1 pendahuluan. Adapun kenyataan yang dapat kita lihat pada kali ini yang pertama adalah pendidikan menyediakan lingkungan untuk mengembangkan motivasi, bakat, dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, guru dan siswa merupakan dua figur yang saling membutuhkan. Guru mengajar dan siswa belajar dalam proses yang edukatif. Yang ketiga, pembelajaran akan berlangsung dengan baik dengan adanya motivasi dalam diri siswa untuk belajar. Yang keempat, guru dituntut untuk mampu mengembangkan motivasi belajar siswa dengan kemampuan memilih model pembelajaran yang tepat. Adapun masalah yang saya hadapi di lapangan yaitu di SMA Negeri 1 Sipoholon adanya motivasi belajar siswa yang rendah. Terindikasi dari yang pertama, malas belajar. Yang kedua, malas mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, jika diberi tugas kelompok, tidak keseluruhan siswa mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat, terlambat masuk kelas saat pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang kelima, kondisi kelas yang tidak menarik perhatian siswa. Yang keenam, siswa terlihat pasif di kelas. Yang ketujuh, tidak ada interaksi yang baik antara guru dan siswa. Yang kedelapan, siswa merasa bosan. Yang kesembilan, siswa mengantuk di kelas. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada dua, yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri siswa tersebut. Dan diduga salah satu penyebab rendahnya motivasi belajar tersebut adalah faktor penggunaan model pembelajaran oleh guru, di mana guru dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga siswa akan termotivasi tinggi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu model yang dimaksud adalah model pembelajaran Jigsaw. Nah, menurut Erikson, dalam Muhlis 2018 halaman 14, mengemukakan bahwa siswa termotivasi tinggi dengan model pembelajaran tipe Jigsaw daripada pembelajaran secara langsung. Yang kedua, menurut Doni Juni Priyansa, mengemukakan bahwa salah satu keunggulan model pembelajaran Jigsaw adalah meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, menurut Trianto, bahwa dengan pembelajaran Jigsaw, siswa akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, sistematik, dan analitik. Siswa akan lebih termotivasi dalam belajar bila mereka merasa bahwa pembelajaran itu bermakna baginya. Dan jika mereka berhasil menerapkan apa yang telah
dipelajarinya. Ada beberapa harapan yang diinginkan dari model pembelajaran Jigsaw ini. Yang pertama, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk belajar lebih baik dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Yang ketiga, siswa menyukai pembelajaran di kelas sehingga suasana kelas terlihat lebih aktif. Yang keempat, tidak mudah merasa bosan dan mengantuk. Identifikasi masalah. Pertama, apakah faktor fisik yang mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang kedua, apakah faktor psikis dapat mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang ketiga, apakah faktor cita-cita dapat mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang keempat, apakah faktor keinginan belajar dapat mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang kelima, apakah faktor dorongan orang tua dapat mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang keenam, apakah faktor dorongan teman bermain dapat mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang ketujuh, apakah faktor lingkungan sekitar dapat mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang kedelapan, apakah guru mempengaruhi motivasi belajar pendidikan agama Kristen kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Yang ke-10, bagaimana pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon? Pembatasan masalah. Model pembelajaran Jigsaw sebagai variabel bebas atau X. Dan motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa sebagai variabel terikat Y. Adapun rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat kecenderungan model pembelajaran Jigsaw di SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, bagaimana tingkat kecenderungan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kecenderungan model pembelajaran Jigsaw di SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, untuk
mengetahui tingkat kecenderungan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Bab 2 Kajian Pustaka. Motivasi belajar pendidikan agama Kristen. Yang pertama, di sini akan saya bahas pengertian motivasi belajar. Yang kedua, fungsi motivasi belajar. Yang ketiga, jenis-jenis motivasi belajar. Yang keempat, karakteristik perilaku siswa yang memiliki motivasi belajar. Yang kelima, upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam, dasar Alkitabiah motivasi. Model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Jigsaw. Yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw pada proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Kerangka berpikir. Model pembelajaran Jigsaw ialah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar siswa atau ekstrinsik menghasilkan yang pertama, interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, belajar secara optimal. Yang ketiga, bereaksi terhadap penjelasan guru. Yang keempat, menghidupkan suasana kelas. Yang kelima, kelas menjadi tidak monoton dan membosankan. Yang keenam, kesadaran belajar peserta didik. Hipotesis penelitian. Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan model pembelajaran Jigsaw terhadap motivasi belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sipoholon tahun pelajaran 2020-2021. Bab 3 Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Sipoholon. Waktu penelitian April 2021. Metode penelitian, metode statistik inferensial. Populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sipoholon sebanyak 280 orang. Adapun sampelnya 20% dari 280 orang, yaitu 56 orang. Definisi operasional. Variabel bebas atau X model pembelajaran Jigsaw dengan indikator langkah-langkah model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penjelasan materi. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli. Keempat, guru menentukan skor awal masing-masing kelompok. Yang kelima, rencana kegiatan. Dan yang keenam, melakukan evaluasi. Variabel terikat Y, motivasi belajar PAK siswa dengan indikator karakteristik perilaku siswa yang memiliki motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keenam,
dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan soal. Instrumen penelitian. Jenis instrumen. Untuk mengumpulkan data variabel X dan Y digunakan kuesioner atau angket tertutup yang terdiri dari dua option A dan B. Kisi-kisi angket dapat ditampilkan dalam bentuk Microsoft Word. Uji coba instrumen. Uji validitas, rumus produk momen. Uji reliabilitas, rumus formula Alpha-Cronbach. Teknik analisa data, uji homogenitas varians melalui uji F. Melakukan uji hipotesis dengan uji T. Sekian dari hasil penelitian yang dapat saya paparkan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Shalom dan terima kasih.